Assalamualaikum sahabat hijrah. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Bukan pula hanya ritual tahunan yang datang dan pergi bersama pergantian bulan. Puasa adalah panggilan jiwa untuk kembali mengenal dirinya, mengenal Robnya, dan mengenal hakikat hidup yang sering dilupakan dalam hiruk-pikuk dunia. Di dalam keheningan sahur dan kelelahan menjelang berbuka, ada dialog sunyi antara hamba dan Tuhannya yang tak terdengar oleh siapapun kecuali langit. Allah menegaskan dalam Al-Quran melalui Al-Quran bahwa tujuan puasa adalah agar manusia bertakwa, bukan agar manusia sekadar merasakan lapar. Maka puasa adalah perjalanan ruhani, bukan hanya perjalanan fisik. Ia adalah proses penyucian, bukan sekadar kewajiban. Disitulah hakikat takwa mulai menampakkan wajahnya. Sebuah kesadaran mendalam bahwa hidup ini selalu berada dalam pengawasan Allah, dan setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat atau menjauh darinya. Takwa bukanlah label yang dipamerkan, melainkan kondisi batin yang tersembunyi dan tumbuh dalam keikhlasan. Ia bukan gelar sosial yang terlihat dari pakaian atau ucapan, tetapi getaran hati yang membuat seseorang takut melukai perintah Allah dan malu mengkhianati amanahnya. Puasa mendidik manusia untuk memahami bahwa inti ibadah bukan pada gerakan lahiriah, melainkan pada perubahan batin yang perlahan namun pasti. Dalam lapar, manusia belajar bahwa dirinya lemah. Dalam haus, ia sadar bahwa dirinya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Takwa lahir dari kesadaran itu, kesadaran akan kelemahan diri dan kebesaran Rob. Maka tujuan puasa bukanlah sekadar selesai menahan diri hingga maghrib, tetapi selesai membentuk hati yang lebih hidup, lebih peka, dan lebih takut kepada dosa. Lapar adalah bahasa yang tidak memerlukan terjemahan, karena semua manusia pernah merasakannya. Namun dalam puasa, lapar bukan sekadar sensasi fisik. Ia adalah cermin yang memantulkan betapa rapuhnya manusia tanpa pertolongan Allah. Ketika perut kosong dan tubuh melemah, hati justru diberi ruang untuk berbicara lebih jujur. Puasa menyingkap ilusi kemandirian, membongkar kesombongan yang tersembunyi dalam kenyamanan. Takwa tumbuh ketika manusia menyadari bahwa ia tak memiliki apa-apa selain karunia Allah. Dari rasa lapar itu, muncul empati kepada yang miskin, muncul syukur atas nikmat yang sering diabaikan, dan muncul kesadaran bahwa dunia hanyalah titipan sementara. Salah satu keajaiban puasa adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya halal. Makan dan minum bukan dosa, tetapi dalam waktu tertentu, ia ditahan demi ketaatan. Disinilah pendidikan takwa dimulai secara nyata. Jika yang halal saja bisa ditinggalkan karena Allah, maka yang haram seharusnya lebih mudah untuk dijauhi. Puasa melatih kontrol diri, membangun benteng dalam hati agar tidak mudah tunduk pada hawa nafsu. Ia menanamkan disiplin ruhani yang mengajarkan bahwa ketaatan bukan soal mampu atau tidak, tetapi soal mau atau tidak. Dari latihan ini, takwa menjadi kebiasaan, bukan sekadar wacana. Puasa adalah ibadah yang paling tersembunyi, karena tak seorang pun benar-benar tahu apakah seseorang berpuasa atau tidak, kecuali dirinya dan Allah. Dalam sunyi itu, tumbuh kesadaran akan murakabah. Perasaan diawasi oleh Allah setiap saat. Takwa tidak lahir dari tekanan manusia, tetapi dari keyakinan bahwa Allah Maha Melihat. Ketika seseorang tetap berpuasa, meski sendirian, dan memiliki kesempatan untuk membatalkannya tanpa diketahui orang lain, disitulah kualitas takwanya diuji. Puasa membentuk integritas batin, mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak membutuhkan saksi manusia. Ia cukup dilakukan karena Allah mengetahui. Hati manusia ibarat cermin yang mudah berdebu oleh dosa dan kelalaian, kesibukan dunia, ambisi, iri hati, dan amarah perlahan menutup cahaya nurani. Puasa hadir sebagai proses pembersihan, mengikis karat yang menempel, agar hati kembali bening. Dalam keadaan lapar dan ibadah yang diperbanyak, hati menjadi lebih lembut dan mudah tersentuh oleh nasihat. Takwa tumbuh di hati yang bersih, bukan di hati yang penuh kesombongan. Maka puasa bukan hanya menahan makan, tetapi menahan kebencian, menahan lisan,
dan menahan segala yang merusak kesucian jiwa. Puasa adalah madrasah kesabaran yang paling nyata dan terasa. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, manusia dilatih untuk bersabar dalam menunggu, bersabar dalam menahan, dan bersabar dalam menghadapi godaan. Kesabaran inilah yang menjadi fondasi takwa. Karena tanpa sabar, seseorang akan mudah terjatuh dalam maksiat. Ketika emosi memuncak dan tubuh melemah, puasa mengajarkan untuk tetap tenang dan memilih kebaikan. Kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan untuk mengendalikan diri. Dari kesabaran itu, lahirlah pribadi yang lebih matang dan lebih dekat kepada Allah. Puasa mengingatkan bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kehidupan yang kekal. Ketika manusia rela menahan kenikmatan sementara demi ketaatan, ia sedang berlatih untuk memilih akhirat daripada dunia. Takwa berarti memandang hidup dengan perspektif yang lebih luas, tidak terjebak pada kesenangan sesaat. Puasa membangun kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, setiap detik memiliki nilai. Dalam suasana ibadah yang intens, hati lebih mudah merenungkan kematian dan kehidupan setelahnya. Dari renungan itu, tumbuh ketakutan yang menyehatkan dan harapan yang menguatkan. Setelah seharian menahan lapar, seteguk air terasa begitu nikmat dan sebutir kurma terasa begitu berharga. Puasa mengembalikan rasa syukur yang sering hilang dalam kelimpahan. Takwa berkaitan erat dengan syukur, karena orang yang bertakwa menyadari bahwa setiap nikmat adalah amanah. Dengan puasa, manusia belajar untuk tidak berlebihan dan tidak meremehkan karunia kecil. Ia merasakan langsung betapa berharganya rezeki yang sebelumnya dianggap biasa. Syukur yang lahir dari pengalaman nyata lebih kuat daripada sekadar ucapan. Puasa menguji keikhlasan secara mendalam, karena ia tidak selalu terlihat dan tidak selalu dipuji. Seseorang bisa saja berpuasa tanpa diketahui orang lain, dan justru disitulah nilainya. Takwa tidak tumbuh di atas ria, tetapi di atas kejujuran niat yang bersih. Dalam puasa, manusia diajak untuk memperbaiki niatnya setiap hari, memastikan bahwa ibadahnya bukan untuk dipandang manusia. Keikhlasan adalah inti dari takwa, karena tanpa keikhlasan, semua amal kehilangan ruhnya. Puasa menjadi ruang latihan untuk meluruskan hati dan memperbarui niat. Takwa bukan sekadar doa yang diucapkan, melainkan buah dari proses panjang yang penuh kesungguhan. Puasa adalah ladang tempat benih takwa ditanam, disiram dengan sabar, dan dijaga dengan keikhlasan. Jika puasa dijalani dengan kesadaran dan penghayatan, maka ia akan melahirkan perubahan nyata dalam perilaku dan akhlak. Takwa tercermin dalam lisan yang lebih terjaga, dalam pandangan yang lebih bersih, dan dalam hati yang lebih takut kepada Allah. Inilah tujuan sejati puasa, bukan sekadar menahan diri selama sebulan, tetapi membentuk pribadi yang lebih bertakwa sepanjang hidup. Takwa menuntut kejujuran yang tidak bisa ditipu oleh siapapun, bahkan oleh diri sendiri. Dalam puasa, seseorang bisa saja tampak taat di hadapan manusia, namun hatinya kosong dari kesungguhan. Dan disitulah ujian sebenarnya. Puasa memaksa manusia bercermin, melihat apakah ia beribadah karena Allah atau karena kebiasaan dan pujian. Kejujuran batin adalah fondasi takwa, karena Allah tidak melihat rupa dan formalitas, tetapi hati dan niat yang tersembunyi. Ketika seseorang jujur mengakui kelemahannya dan bersungguh-sungguh memperbaiki diri, saat itulah takwa mulai berakar kuat. Puasa menjadi ruang sunyi untuk berdialog dengan nurani dan memperbaiki hubungan yang mungkin selama ini retak antara hamba dan Robnya. Hawa nafsu seringkali menjadi penguasa yang tak terlihat dalam diri manusia, mengarahkan pilihan dan mengendalikan keputusan tanpa disadari. Puasa datang sebagai latihan besar untuk menundukkan dorongan itu, bukan dengan mematikannya, tetapi dengan mengendalikannya. Ketika keinginan untuk makan, minum, atau marah muncul, puasa mengajarkan untuk berkata tidak demi ketaatan. Takwa tumbuh ketika nafsu tidak lagi menjadi pemimpin, melainkan menjadi sesuatu yang diarahkan oleh iman. Dengan menahan diri berulang-ulang, hati menjadi lebih kuat dan tidak mudah tunduk pada godaan. Dari sinilah lahir pribadi yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh rayuan dunia. Banyak orang mampu berbuat baik di hadapan manusia, tetapi sedikit yang mampu menjaga diri
ketika sendirian. Puasa mendidik manusia untuk tetap taat, meski tidak ada mata yang mengawasi. Dalam kesendirian itu, hanya ada hati dan Allah yang menjadi saksi. Takwa sejati terlihat ketika seseorang menolak maksiat bukan karena takut pada manusia, tetapi karena takut pada Allah. Kesadaran ini membangun karakter yang kuat dan integritas yang utuh. Puasa mengajarkan bahwa kebaikan yang paling berharga adalah yang dilakukan dalam sunyi, tanpa sorotan dan tanpa tepuk tangan. Takwa tidak hanya diukur dari apa yang ditahan oleh perut, tetapi juga dari apa yang keluar dari lisan. Puasa menjadi sia-sia jika lisan tetap dipenuhi dusta, ghibah, dan kata-kata yang melukai. Dalam keadaan berpuasa, setiap ucapan menjadi lebih berat timbangannya, karena ia mencerminkan kondisi hati. Menahan diri dari berbicara yang buruk adalah bagian dari latihan takwa yang tidak kalah penting dari menahan lapar. Ketika seseorang memilih diam daripada menyakiti, memilih lembut daripada kasar, ia sedang membangun benteng takwa dalam dirinya. Puasa melatih kesadaran bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Takwa mengandung rasa takut, tetapi bukan takut yang melemahkan, melainkan takut yang menguatkan. Rasa takut kepada Allah membuat seseorang berhati-hati dalam setiap langkah dan keputusan. Puasa menumbuhkan rasa itu dengan cara yang lembut namun mendalam, karena ia mengingatkan bahwa Allah mengetahui segala yang tersembunyi. Ketakutan ini bukan karena ancaman semata, tetapi karena cinta dan penghormatan kepada kebesarannya. Dari rasa takut yang sehat, lahir kehati-hatian dan kesungguhan dalam beramal. Puasa menjadikan hati lebih sensitif terhadap dosa dan lebih cepat untuk bertaubat. Selain rasa takut, takwa juga disertai harapan yang besar kepada rahmat Allah. Puasa menghadirkan keseimbangan antara khauf dan raja, antara takut dan harap. Dalam setiap doa menjelang berbuka, ada harapan agar Allah menerima amal dan mengampuni dosa. Harapan ini menghidupkan semangat untuk terus memperbaiki diri, meski masa lalu penuh kekurangan. Takwa bukan hanya tentang menjauhi dosa, tetapi juga tentang percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Puasa membuka pintu optimisme ruhani, bahwa setiap usaha kecil pun bernilai di sisinya. Puasa membuat manusia merasakan batas kemampuannya sendiri, karena tubuh tidak selalu kuat dan jiwa tidak selalu stabil. Dalam keterbatasan itu, manusia belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Takwa tumbuh ketika seseorang tidak lagi merasa cukup dengan kekuatannya sendiri, tetapi memohon pertolongan dalam setiap langkah. Kesadaran akan keterbatasan melahirkan kerendahan hati yang tulus. Puasa meruntuhkan kesombongan yang mungkin selama ini tersembunyi di balik keberhasilan dan kenyamanan. Dari rasa lemah itulah muncul kekuatan yang sejati, yaitu kekuatan iman. Puasa tidak hanya membentuk hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Rasa lapar yang dirasakan membuka pintu empati kepada mereka yang hidup dalam kekurangan setiap hari. Takwa yang sejati tercermin dalam kepedulian, bukan dalam kesalehan yang egois. Puasa mendorong manusia untuk berbagi, membantu, dan meringankan beban orang lain. Ketika seseorang memberi dengan tulus karena Allah, ia sedang menumbuhkan takwa dalam dimensi sosial. Dari sini, puasa menjadi ibadah yang membentuk masyarakat yang lebih peduli dan lebih adil. Salah satu ujian terbesar takwa adalah apakah ia tetap hidup setelah bulan puasa berlalu. Puasa sebulan penuh seharusnya menjadi fondasi untuk 11 bulan berikutnya. Jika perubahan hanya bertahan sementara, maka tujuan belum sepenuhnya tercapai. Takwa menuntut konsistensi, bukan semangat musiman yang cepat padam. Puasa melatih kebiasaan baik yang harus dijaga dan dipelihara. Dari konsistensi itulah terlihat apakah takwa benar-benar bersemi atau hanya sekadar wacana tahunan. Pada akhirnya, takwa adalah jalan menuju kedekatan yang lebih intim dengan Allah. Puasa bukan sekadar kewajiban, melainkan undangan untuk mendekat, untuk merasakan kehadiran-Nya dalam setiap detik kehidupan. Ketika hati dipenuhi takwa, dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian, karena yang utama adalah ridha Allah. Kedekatan ini menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta atau jabatan. Puasa menjadi jembatan
menuju hubungan yang lebih dalam antara hamba dan Robnya. Disitulah hakikat takwa mencapai puncaknya. Sebuah hati yang selalu merasa bersama Allah, dalam senang maupun susah. Puasa membuka ruang luas untuk muhasabah, evaluasi diri yang seringkali tertunda oleh kesibukan dunia. Dalam diamnya siang dan panjangnya waktu menunggu berbuka, hati dipaksa untuk menengok ke dalam, melihat dosa-dosa yang mungkin selama ini disembunyikan oleh kesibukan. Takwa tidak akan tumbuh tanpa keberanian untuk mengakui kesalahan dan kelemahan diri. Puasa menjadikan manusia lebih peka terhadap bisikan nurani, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan lebih siap untuk memperbaiki arah hidupnya. Muhasabah bukan sekadar rasa bersalah, tetapi kesadaran yang melahirkan perubahan. Dari refleksi yang jujur itulah, takwa menemukan pijakan yang kokoh dalam jiwa. Puasa mengajarkan kesederhanaan dengan cara yang nyata dan terasa. Dalam keadaan menahan diri, manusia belajar bahwa ia tidak selalu membutuhkan apa yang ia inginkan. Takwa tumbuh dalam jiwa yang tidak diperbudak oleh kemewahan dan gaya hidup berlebihan. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Puasa membebaskan manusia dari ketergantungan yang berlebihan pada dunia. Dari kesederhanaan lahir kebersihan hati, dan dari kebersihan hati lahir takwa yang mendalam. Bulan puasa memiliki ikatan yang kuat dengan Al-Quran, karena di dalamnya terdapat petunjuk yang menuntun manusia menuju takwa. Membaca, memahami, dan merenungkan ayat-ayatnya selama puasa menghadirkan cahaya dalam hati yang mungkin lama redup. Takwa tidak lahir dari kekosongan, tetapi dari ilmu dan pemahaman yang benar. Ketika satu ayat Allah menyentuh hati yang sedang lembut karena puasa, perubahan menjadi lebih mudah terjadi. Al-Quran menjadi kompas yang mengarahkan langkah dan membenahi niat. Dari interaksi yang intens dengan wahyu, takwa tumbuh sebagai kesadaran yang tercerahkan, bukan sekadar emosi sesaat. Puasa menjadikan salat terasa berbeda, lebih khusyuk dan lebih dalam. Tubuh yang lemah seringkali membuat hati lebih tunduk dan lebih pasrah di hadapan Allah. Takwa terlihat ketika salat bukan lagi sekadar kewajiban rutin, tetapi kebutuhan jiwa. Dalam setiap sujud, ada pengakuan akan kebesaran Allah dan kecilnya diri manusia. Puasa membantu membersihkan hati, sehingga salat menjadi lebih bermakna. Dari salat yang hidup, takwa mendapatkan kekuatan dan kesinambungan. Takwa tidak hanya diuji dalam keadaan tenang, tetapi justru dalam situasi yang memancing emosi. Puasa seringkali membuat tubuh lelah dan mudah tersinggung. Namun disitulah latihan sebenarnya. Menahan marah ketika lapar adalah bentuk nyata pengendalian diri. Takwa tumbuh ketika seseorang memilih memaafkan daripada membalas, memilih sabar daripada meluapkan amarah. Pengendalian emosi adalah bukti bahwa hati sedang ditempa dan diperkuat. Puasa menjadikan manusia lebih sadar bahwa setiap reaksi adalah pilihan, dan setiap pilihan memiliki nilai di sisi Allah. Dalam puasa, doa terasa lebih dekat dan lebih penuh harap. Saat menjelang berbuka, hati seringkali berada dalam keadaan yang lembut dan penuh ketergantungan kepada Allah. Takwa menjadikan doa bukan sekadar permintaan dunia, tetapi permohonan hidayah dan ampunan. Puasa mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada usaha manusia semata, tetapi pada pertolongan Allah. Dari doa yang sungguh-sungguh lahir ketenangan yang mendalam. Takwa membuat seseorang percaya bahwa setiap doa didengar, meski jawabannya tidak selalu sesuai harapan. Takwa bukan hanya tentang apa yang dimakan dan diucapkan, tetapi juga tentang apa yang dilihat. Puasa melatih kesadaran bahwa menjaga pandangan adalah bagian dari kesucian hati. Pandangan yang tidak terjaga bisa merusak ketenangan jiwa dan menodai ibadah. Takwa membuat seseorang lebih berhati-hati dalam memilih apa yang ia lihat dan nikmati. Dalam dunia yang penuh godaan visual, menjaga pandangan adalah perjuangan besar. Puasa menjadi momentum untuk melatih kontrol itu dengan lebih serius dan penuh kesadaran. Puasa seringkali diiringi dengan semangat berbagi yang lebih besar. Takwa mendorong hati untuk memberi bukan karena berlebih, tetapi karena peduli. Dalam rasa lapar, manusia merasakan langsung betapa berharganya makanan dan rezeki. Dari pengalaman itu,
lahir empati yang tulus kepada mereka yang membutuhkan. Kedermawanan bukan sekadar pemberian materi, tetapi wujud rasa syukur dan cinta kepada sesama. Puasa membentuk jiwa yang lebih ringan tangan dan lebih luas hatinya. Takwa berawal dari niat yang bersih dan terus diperbarui. Puasa setiap hari dimulai dengan niat, dan disitulah letak fondasinya. Jika niat tercampur dengan keinginan dipuji atau dianggap saleh, maka nilai puasa menjadi berkurang. Takwa menuntut keikhlasan yang terus dijaga dari hari ke hari. Puasa menjadi sarana untuk melatih pembaruan niat secara konsisten. Dari niat yang murni, lahir amal yang bernilai dan perubahan yang hakiki. Rasa malu kepada Allah adalah tanda hati yang hidup. Puasa mengajarkan bahwa meski manusia tidak melihat, Allah selalu mengetahui. Takwa tumbuh ketika seseorang merasa malu melakukan dosa meski tidak ada saksi. Rasa malu ini bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran akan kasih sayang Allah yang begitu besar. Dalam puasa, hati menjadi lebih sensitif terhadap pelanggaran sekecil apapun. Dari rasa malu yang sehat itu, lahir kehati-hatian dan komitmen untuk tetap berada di jalan yang lurus. Puasa melatih keteguhan dalam menjalankan prinsip meski ada godaan dan tekanan. Dalam kondisi lapar dan lelah, seseorang tetap harus menjaga batasan yang telah Allah tetapkan. Takwa membuat seseorang tidak mudah goyah oleh ajakan yang menjauhkan dari kebaikan. Keteguhan ini dibangun dari latihan harian selama puasa. Setiap penolakan terhadap godaan adalah batu bata yang memperkokoh bangunan iman. Dari keteguhan itulah lahir karakter yang tidak mudah terombang-ambing oleh arus dunia. Puasa meruntuhkan kesombongan karena ia memperlihatkan betapa lemahnya manusia tanpa asupan dan pertolongan Allah. Takwa tidak mungkin tumbuh dalam hati yang angkuh. Dalam keadaan lapar, manusia sadar bahwa ia bergantung sepenuhnya pada rezeki dari Allah. Kerendahan hati membuat seseorang lebih mudah menerima nasihat dan lebih cepat memperbaiki diri. Puasa membentuk kesadaran bahwa semua nikmat hanyalah titipan. Dari kerendahan hati itulah lahir takwa yang tulus dan tidak dibuat-buat. Puasa mempererat hubungan antar sesama karena banyak momen kebersamaan yang dilalui dalam ibadah. Takwa tidak menjadikan seseorang eksklusif, tetapi justru lebih peduli dan terbuka. Dalam kebersamaan berbuka dan syalat berjamaah, tumbuh rasa persaudaraan yang hangat. Ukhuwah yang dilandasi takwa melahirkan saling menasehati dan saling menguatkan. Puasa menjadi sarana membangun masyarakat yang lebih harmonis. Dari kebersamaan itu, takwa tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi menjadi energi kolektif. Puasa membentuk ketahanan spiritual yang membuat seseorang lebih kuat menghadapi ujian hidup. Dalam latihan menahan diri, jiwa menjadi lebih tahan terhadap tekanan dan kesulitan. Takwa membuat seseorang tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Ia percaya bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah. Puasa menanamkan kesabaran jangka panjang yang berguna sepanjang hidup. Dari ketahanan inilah lahir pribadi yang kokoh dalam iman. Puasa mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani. Takwa tidak menolak dunia, tetapi menempatkannya pada posisi yang tepat. Dalam puasa, manusia tetap bekerja dan beraktivitas, namun dengan kesadaran ibadah. Keseimbangan ini mencegah ekstremitas dan sikap berlebihan. Puasa membimbing manusia untuk hidup teratur dan penuh kontrol. Dari keseimbangan itulah lahir ketenangan yang stabil dan berkelanjutan. Puasa adalah momentum besar untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang lalu. Takwa membuat seseorang tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Dalam suasana ibadah yang intens, hati lebih mudah menangis dan menyesal. Penyesalan yang tulus membuka pintu ampunan Allah. Puasa menghadirkan kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih bersih. Dari pengampunan itulah lahir semangat baru untuk hidup lebih taat. Takwa bukan hanya rasa takut, tetapi juga cinta yang mendalam kepada Allah. Puasa memperkuat cinta itu melalui ketaatan yang dilakukan dengan sukarela. Ketika seseorang rela meninggalkan kenikmatan demi Allah, itu adalah bukti cinta. Cinta kepada Allah membuat ibadah terasa ringan, meski secara fisik melelahkan. Takwa menggabungkan takut, harap,
dan cinta dalam satu kesatuan yang indah. Dari cinta itulah lahir kesetiaan dalam ketaatan. Takwa bukan sekadar sifat tambahan dalam diri seorang mukmin, melainkan identitas terdalam yang membentuk seluruh kepribadiannya. Ia bukan pakaian yang dipakai saat bulan puasa, lalu dilepas ketika hari raya tiba. Puasa mendidik agar takwa menjadi karakter permanen, bukan semangat musiman yang cepat pudar. Identitas ini terlihat dari cara seseorang memandang dunia, menyikapi ujian, dan memperlakukan sesama. Takwa membimbing setiap keputusan agar selaras dengan ridha Allah, bukan sekadar mengikuti arus mayoritas. Dari identitas yang kokoh ini, lahirlah pribadi yang konsisten, tidak terombang-ambing oleh perubahan zaman dan tekanan lingkungan. Puasa mengingatkan manusia bahwa hidup ini bergerak menuju satu titik yang pasti, pertemuan dengan Allah. Takwa membuat seseorang hidup dengan kesadaran bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Dalam keheningan malam-malam puasa, hati seringkali lebih mudah membayangkan hari ketika semua rahasia dibuka. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyiapkan diri agar tidak datang dengan tangan kosong. Puasa melatih jiwa agar tidak terlena oleh dunia yang sementara. Dari kesadaran akan pertemuan itu, takwa tumbuh menjadi kesiapan ruhani yang matang dan penuh harap. Setiap manusia akan pergi, tetapi nilai dan jejaknya bisa tetap tinggal. Takwa menjadikan seseorang berpikir lebih jauh daripada sekadar kesenangan hari ini. Puasa melatih pandangan jangka panjang, bahwa hidup bukan hanya tentang menikmati, tetapi juga meninggalkan warisan kebaikan. Warisan itu bisa berupa akhlak, nasihat, atau teladan yang menginspirasi. Takwa membuat seseorang ingin dikenang, bukan karena harta atau kekuasaan, tetapi karena ketulusan dan ketakwaannya. Dari kesadaran ini, hidup menjadi lebih bermakna dan terarah. Perubahan yang lahir dari puasa tidak akan berarti tanpa istiqomah yang menjaganya. Takwa menuntut keteguhan untuk tetap berada di jalan yang lurus, meski semangat awal telah mereda. Puasa adalah momentum pembuka, tetapi kelanjutan setelahnya adalah ujian sesungguhnya. Istiqomah bukan berarti tanpa jatuh, melainkan selalu bangkit setiap kali tergelincir. Takwa mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah adalah proses panjang yang memerlukan kesabaran. Dari konsistensi itulah perubahan menjadi nyata dan berakar dalam kehidupan sehari-hari. Hati yang bertakwa memiliki kedamaian yang tidak mudah diguncang oleh keadaan. Puasa membersihkan kegelisahan yang lahir dari dosa dan kelalaian. Ketika hubungan dengan Allah membaik, jiwa merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Takwa menghadirkan rasa cukup meski dalam keterbatasan, dan rasa syukur meski dalam ujian. Kedamaian ini bukan hasil dari kekayaan dunia, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya. Dari kedamaian batin itulah hidup terasa lebih ringan dan penuh makna. Seluruh latihan dalam puasa menahan lapar, menjaga lisan, mengendalikan emosi, memperbanyak ibadah, bermuara pada satu tujuan: takwa. Ia adalah buah yang diharapkan tumbuh dari benih kesabaran dan keikhlasan. Jika puasa hanya meninggalkan rasa lapar tanpa perubahan hati, maka tujuan belum tercapai. Takwa adalah puncak dari proses penyucian diri yang dilakukan sepanjang bulan penuh berkah. Ia menjadikan manusia lebih sadar, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Inilah inti dari seluruh perjalanan ruhani yang ditempuh dalam puasa. Hakikat takwa bukan sekadar tema yang indah untuk dibahas, tetapi cahaya yang harus diperjuangkan untuk terus menyala di dalam hati. Puasa telah mengajarkan bahwa kita mampu menahan, mampu bersabar, mampu mengendalikan diri, dan mampu memilih Allah di atas segala keinginan. Semua latihan itu bukan untuk 1 bulan, melainkan untuk membentuk jiwa yang lebih kuat menghadapi 11 bulan berikutnya. Takwa adalah penjaga saat tidak ada yang melihat, pengingat saat hati mulai lalai, dan penuntun saat langkah hampir menyimpang. Jika setelah semua perjalanan ini hati menjadi lebih lembut, lebih takut pada dosa, dan lebih rindu pada ketaatan, maka disitulah tanda bahwa puasa telah berhasil menanamkan benih takwa. Semoga benih itu tidak kering oleh kelalaian,
tetapi terus tumbuh menjadi pohon kebaikan yang menaungi hidup kita hingga akhir hayat. Selamat datang di ruang hijrah, ruang pulang, ruang untuk memperbaiki diri tanpa merasa dihakimi. Di sini kita tidak sedang mencari siapa yang paling suci, tetapi siapa yang paling sungguh-sungguh ingin berubah. Hijrah bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam, melainkan tentang berani melangkah, meski perlahan. Jika hari ini masih banyak kurangnya, itu bukan alasan untuk berhenti, justru alasan untuk terus mendekat kepada Allah. Mari jadikan setiap konten sebagai pengingat, setiap nasihat sebagai cahaya, dan setiap detik sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena hijrah sejati bukan tentang penampilan luar, tetapi tentang hati yang terus belajar taat dan kembali kepadanya. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam renungan tentang hakikat takwa dan tujuan puasa ini. Semoga setiap kalimat menjadi wasilah kebaikan dan penguat iman dalam perjalanan hijrah kita. Jika hati ini masih berdebu, semoga Allah bersihkan. Jika langkah ini masih goyah, semoga Allah kuatkan. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, dengan semangat yang sama untuk terus bertumbuh dan mendekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.